Doa selesai. Oke, kita ke hadirannya dulu ya. Nah, ada Mbak Marfianis, ada Mbak Marisa, Mbak Marsha. Semua ya hari ini. Kemudian gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Yakin sehatnya luar dalam? Iya. Ya, kalau fisiknya Budi lihat ini sehat-sehat semua ini ya. Cuman keadaan hatinya bagaimana? Bahagia tidak? Ketika kalian sudah sekolah ya, sudah sampai sekolah diupayakan semuanya bahagia ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di elemen yang kedua. Elemen yang kedua adalah algoritma pemrograman. Sebelum masuk ke materi, kita harus menyepakati apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ya, agar pembelajaran kita berlangsung lebih lancar dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan maksimal. Nah, kesepakatan kelas yang perlu disepakati bersama. Yang pertama, selama pembelajaran Budwi berlangsung tidak boleh membuka HP sebelum Budwi instruksikan untuk membuka HP ya. Dan kebetulan di lab ini sudah disediakan kantong HP. Silahkan HP-nya bisa ditaruh. Gantian ya, urut dari sini dulu. Dari kantong yang pertama itu ya. Yuk, yang lain. Mengular ya, mengular ke sini dulu. Biar tidak satu kantong satu anak muat. Ya. Oke, kemudian cukup itu aja, 3 saja. Kira-kira sepakat untuk dilaksanakan? Sepakat. Ya, terima kasih. Kemudian kalian di sini duduknya sudah sesuai kelompok masing-masing ya. Oke, satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Yang pertama nanti kalian harus paham ya kan. Setelah mempelajari elemen kedua ini, kalian diharapkan paham tentang konsep apa itu algoritma. Yang kedua, setelah kalian paham apa itu algoritma, kalian bisa membuat dan menuliskannya ke dalam 3 metode penulisan apa saja nanti ya. Dan yang terakhir nanti setelah kalian paham dengan teorinya, kalian nanti diminta untuk praktek ya. Praktek apa? Praktek membuat aplikasi sederhana menggunakan VBA Excel ya. 3 itu tujuan utama kita di elemen kedua ini. Nah, di sini ada gambar apa itu? Kopi. Ada yang suka minum kopi? Di sini ada yang suka ya? Iya. Gambar kedua ini gambar apa? Suka juga enggak? Suka. Ketika kalian suka ya, biasanya kalian masak sendiri atau dibuatkan? Masak sendiri. Masak sendiri ya. Ada yang dimasak sendiri? Jadi semuanya sudah pernah memasak mie instan ya? Ketika kalian memasak mie instan, kalian pernah memperhatikan kemasannya tidak? Tidak pernah. Yang pernah ya, kira-kira kemasannya itu isinya apa saja sih? Komposisi komposisi, tanggal expirednya, ada lagi terakhir hari atau 3 itu ya. Terus ya, oke, benar ya. Jadi si bungkus mie instan itu biasanya di kemasan belakangnya itu ada tutorial atau cara memasaknya, cara penyajiannya, ya kan? Nah, biasanya kalau memasak mie instan itu pertama ngapain dulu? Air terus dipancing dulu dong. Gimana? Bungkusnya dibuka dulu ya. Terus isinya dikeluarkan. Kemudian kalau ada sedikit dimasukkan dan seterusnya sampai minyak siap disajikan. Nah, paham ya saya? Nah, jadi misalnya langkah-langkah tadi dari merebus air sampai dengan mie siap disajikan, apabila itu dibalik urutannya apakah bisa? Tidak. Tidak ya, semuanya semuanya tidak ya. Nah, itu kuncinya. Kemudian hubungannya apa bu langkah-langkah ini
prosedur berupa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi langkah-langkah membuat kopi atau menyeduh kopi dan langkah-langkah memasak mie instan tadi itu adalah contoh sederhana dari algoritma. Nah ini sampai sini dulu pengertian algoritma. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham semua? Jadi intinya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dan dilakukan secara urut ya atau sistematis. Selanjutnya, mengapa kalian perlu belajar algoritma? Ada beberapa alasan ya yang menguatkan agar kalian belajar tentang algoritma. Yang pertama, tolong dibaca Mbak Rini. Mbak Rini. Logis berasal dari kata logika, berarti meningkatkan kemampuan berpikir kalian secara realistis ya Jan. Nah ini yang penting ya Jan ya. Jadi algoritma tadi kan langkah-langkah. Kemudian algoritma itu bisa ditulis menggunakan 3 cara atau 3 metode. Yang pertama dapat ditulis menggunakan bahasa natural atau deskriptif ya. Kenapa kok dinamakan bahasa natural? Karena penulisannya ini menggunakan bahasa kita sehari-hari. Contohnya tadi, algoritma membuat mie instan. 1. Rebus air sampai mendidih. 2. Dan seterusnya sampai mie siap disajikan. Karena tadi buku sampaikan ya, kita nanti akan fokus di materi pembuatan algoritma yang menggunakan metode flowchart ya. Nah, menurut kalian ya simbol-simbol yang ada di flowchart itu ada apa saja? Ya, kata ya, kata berarti persegi, lingkaran, kemudian oval, ada tanda anak panah, segitiga, bintang, jejer genjang, yang lain ya, awan ada, oke. Nah tadi dari yang sudah kalian sebutkan semua, kira-kira kalian paham penggunaannya enggak? Misalnya persegi panjang digunakan ketika apa, jejer genjang digunakan ketika apa, sudah belum? Nah, kalau belum kita identifikasi bersama-sama. Terlihat ya ini ya? Kelihatan? Kelihatan. Okay. Jadi yang ada di depan ini adalah simbol-simbol. Nah, simbol-simbol yang digunakan untuk membuat flowchart. Di situ ada 8 ya. Cuman yang harus kalian pahami, yang harus kalian hafalkan cukup 5 yang atas ya. Yang 3 ke bawah itu sudah masuk ke pemrograman tingkat lanjut. Jadi karena kita belajarnya biasa dulu, cukup atas 5 aja ya. 5 teratas. Yang pertama adalah garis alir atau flow line ya. Deskripsinya apa? Tolong aja. Arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Tanda panah ya, sama dengan tanda panah yang kalian lihat di mana saja. Dia menunjukkan arah dari aliran prosesnya. Apakah ke bawah, ataukah ke samping kanan, kiri, atau ke atas ya. Yang kedua, namanya adalah terminator. Terminator itu bentuknya seperti persegi panjang, tetapi ujung-ujungnya itu tumpul. Ya, kalau persegi panjang kan ujungnya lancip. Kalau ini ujungnya tumpul. Itu menunjukkan titik awal dan akhir dari suatu algoritma. Berarti sebelum buat algoritma, paling atas dan paling bawah harus ada terminator. Algoritma membuat kopi, yes. Tadi di awal harus diawali dengan namanya terminator, simbol terminator. Diawali dengan terminator mulai dan diakhiri dengan terminator selesai. Tandanya persegi panjang tapi pinggirnya tumpul ya. Terus setelah dimulai, langkah selanjutnya adalah apa anak-anak? Membuka kemasan kopi. Nah, membuka kemasan kopi ini kan termasuk proses membuka ya loh. Tadi
kegiatan yang dilakukan, jadi simbolnya harus persegi panjang. Nah, kemudian yang kedua ini adalah contoh yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah, ya. Jadi di sini ada algoritma untuk menentukan kelulusan, ya, atau ketidaklulusan dari seorang siswa. Nah, pertama pasti di terminator, ya, mulai dan selesai. Ini prosesnya hanya sedikit. Kemudian inputnya apa toh? Patokannya untuk menentukan kelulusan kan dilihat dari nilainya, ya. Berarti inputnya nilai. Nilai itu karena input, berarti tandanya jajar. Buatlah sebuah flowchart algoritma sederhana kegiatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contohnya tadi kopi, memasak mie instan, seperti itu, ya. Nah, silahkan kalian buat satu kelompok, cukup satu saja. Kalian pilih kegiatannya apa, kemudian kalian buat algoritmanya di komputer kalian masing-masing. Dipastikan simbolnya sesuai, ya. Kalau mulai harus pakai terminator, ya, terminator atas bawah terminator. Terus inputnya pakai apa, prosesnya bagaimana, outputnya berupa apa. Silahkan bisa mulai ditentukan dulu kegiatan apa kira-kira yang akan kalian angkat. Kegiatan menuju berangkat sekolah, menuju ke sekolah juga boleh. Berarti dari kalian bangun tidur, lanjut mandi, setelah mandi ngapain, ganti baju, sarapan, dan seterusnya sampai kalian di sekolah. Boleh memasak nasi, boleh membuat jus, boleh. Apa yang berhubungan dengan sekolah, alur peminjaman buku di perpustakaan, boleh.
bisa maju ke depan. Untuk teman-teman yang lain silakan memperhatikan, dan jika nanti ada yang perlu ditanyakan silakan boleh bertanya setelah akhir sesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Anggreni akan mempresentasikan hasil pembuatan algoritma saya. Proses pembuatan jus mangga. Diawali dengan mulai, setelah itu pilih buah mangga yang segar. Setelah memilih buah mangga yang segar, cuci buah hingga bersih. Kupas kulit buah, potong buah mangga sesuai selera. Masukkan buah yang sudah dipotong ke dalam blender. Tambahkan air dan gula secukupnya. Blender hingga halus atau sesuai. Oke, kalian sudah berhasil membuat flowchart semua ya Cak ya, dan sudah ada yang mempresentasikan juga. Untuk pengerjaannya tadi sudah rata-rata sudah benar semua. Kalian sudah paham penggunaan simbol ya. Jadi simbol masing-masing simbol memiliki arti tersendiri dan kalian sudah menggunakannya dengan benar dan dengan tepat. Ya. Kemudian selanjutnya kita sudah berada di akhir pertemuan. Mungkin ada yang berani untuk menyampaikan kesimpulan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Ya, Mbak Novita bisa berdiri. Hari ini kita sudah mempelajari tentang algoritma. Ya, benar ya. Kita tadi belajar tentang konsep algoritma. Selanjutnya yang lain bisa menambahkan? Ya. Ya, Mbak Wiwi silakan. Hari ini kita sudah belajar membuat algoritma dalam bentuk flowchart. Ya, benar. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang algoritma. Kemudian kita juga sudah mempraktekkan membuat algoritma dalam bentuk flowchart ya. Nah, dari materi yang disampaikan hari ini kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sebelum akhir pembelajaran silakan kalian mengerjakan pertanyaan refleksi dulu. Soalnya sudah disiapkan di link di atas. Silakan bisa dikerjakan. Ada 5 pertanyaan untuk merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Pertanyaannya meliputi apakah kalian merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini, tantangan apa yang kalian hadapi, dan apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, silakan HP-nya bisa ditaruh kembali. Kita berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Oke, untuk menutup silakan Rizky-Rahma ya, bisa berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Negeri 1 Juwangi. Religius, cerdas, kreatif, inovatif, produktif. Yes. Terima kasih. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.